خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nurul Bahar yang dirahmati oleh Allah. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Rasul akhir zaman, buah hati Aminah putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqamah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Bahar yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita memasuki hari-hari pertama di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang tidak istimewa, bulan yang biasa-biasa saja. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka bulan Rabiul Awal turut menjadi istimewa, menjadi bulan yang mulia. Begitu pula hari Senin. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan, hari Senin adalah hari yang biasa-biasa saja, tidak istimewa. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, maka hari Senin menjadi hari yang mulia sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin. Dzaka yaumin wulidtu fihi wa bu'istu fihi, itulah hari di mana aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari aku dibangkitkan. Di hari Senin kita umatnya diperintahkan sunnah untuk berpuasa. Begitu pula sunnah berpuasa di hari Kamis. Mudah-mudahan orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu nilai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena ini adalah kajian zuhur, jadi kami menyampaikan materi-materi yang mudah dicerna saja. Karena restoran Padang sudah beberapa memanggil-manggil nama kita mungkin, atau warteg-warteg langganan sudah nungguin kehadiran kita, maka materi-materi yang mudah dicerna saja. Di bulan Rabiul Awal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tinggi budi dan tahan uji. Ini adalah tema kita di zuhur hari ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tinggi budi dan tahan uji. Ini harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tinggi budinya. Di dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim mengisahkan ketika ba'da maghrib
Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan undangan jamuan makan. Pada saat itu Rasul bersama beberapa para sahabat datang memenuhi undangan tersebut. Karena memang para sahabat ahlus suffah, para sahabat sebagian adalah orang-orang yang tidur di emperan Masjid Nabawi seperti Abu Hurairah dan yang lain sebagainya. Ketika ada undangan, alhamdulillah semangat. Namun ternyata yang dihidangkan adalah berbagai macam daging. Ada daging kambing, ada daging unta. Para sahabat asik memakan undangan tersebut ba'da maghrib nih. Makan undangan tersebut, menikmatinya. Tapi kemudian ketika sedikit lagi waktu Isya akan datang, mohon maaf, ada yang kelepasan buang angin. Bayangkan, baru selesai menikmati hidangan bersama Rasulullah, ada bau-bau kurang sedap. Itu Pak Untung. Jadi ada yang buang angin di tengah-tengah. Lagi duduk sama Rasulullah, ada yang kecium wangi gak sedap nih. Tentu sahabat yang buang angin ini merasa malu. Waduh, ketahuan nih, kalau saya pergi wudhu untuk wudhu Isya, maka ketahuan saya yang buang angin. Tapi kalau saya nggak wudhu untuk sholat Isya, maka tidak sah nanti sholat Isyanya. Maka sambil menunggu waktu-waktu Isya, belum berangkat ke masjid, para sahabat menunggu-nunggu. Siapa nih orang yang kurang adab, kurang sopan, buang angin di hadapan Rasulullah? Mungkin karena memang perutnya kosong, langsung diisi daging, dia kekenyangan sampai kelepasan buang angin. Ditunggu-tunggu, tidak ada juga yang berdiri untuk wudhu. Siapa nih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala lahmal jamal," siapa orang yang makan daging unta. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memakan daging unta, falyatawaddo, maka hendaklah dia wudu. Maka seluruh sahabat yang ada di situ otomatis wudu semuanya. Kata yang buang angin dalam hati, alhamdulillah, nggak ketahuan saya yang buang angin, karena semua sahabat wudu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggi budi, tidak ingin menunjukkan kesalahan sahabatnya. Jangan sampai ada kesalahan sahabatnya, kesalahan orang, kesalahan teman, kita kasih tahu kepada atasan, kita kasih tahu kepada teman sejawat, kita ceritakan keburukan teman sendiri. Nauzubillah min zalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tinggi budi. Pada saat itu akhirnya orang yang telah memakan daging unta disunahkan untuk wudhu kembali. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah cara Rasul sallallahu alaihi wasallam menutupi aib sahabatnya. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Tirmizi disampaikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tahan uji, tahan ujian. Tidak pernah takut akan ada ujian, tidak akan pernah mundur ketika ada rintangan ataupun halangan. Semuanya dihadapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berhasil atau tidaknya target yang tercapai, yang jelas kita sudah berusaha. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Persia. Persia itu sekarang adalah Iran.
berasal dari Syria, berasal dari Iran, berasal dari Persia, Salman Al-Farisi. Masjidnya ada yang membangun masjid menamakan Masjid Salman Al-Farisi, yaitu ITB, Institut Teknik Bandung, karena Salman adalah seorang yang ahli teknik, ahli strategi ketika mengatur peperangan Khandaq. Di dalam kisah ini, Salman Al-Farisi ingin memeluk agama Islam, mau masuk Islam, baru kenal sama Rasulullah SAW. Tapi Salman Al-Farisi ingat, seorang Rasul itu pasti akan punya mukjizat, pasti akan punya kelebihan. Maka Salman Al-Farisi ketika ingin masuk Islam, Salman memberikan ujian, memberikan cobaan, memberikan rintangan kepada Rasulullah. Salman ingin tahu, betulkah Muhammad ini seorang nabi? Apa yang diujikan? Salman Al-Farisi menyiapkan biji kurma. Biji kurma itu sudah digoreng tanpa minyak oleh Salman selama 1 hari 1 malam. Digoreng itu biji kurma tanpa minyak, dioseng-oseng tanpa minyak agar zat-zat kurmanya mati, jangan sampai tumbuh ketika ditanam. Maka Salman mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, bila engkau adalah seorang nabi, coba, bisakah biji kurma ini tumbuh?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dengan izin Allah bisa." Rasul tidak diberitahu ketika biji kurma ini sudah digoreng sehari semalam agar zat kehidupannya mati. Tapi Rasul yakin dengan izin Allah biji kurma ini akan tumbuh. Kata Salman Al-Farisi, "Buktikan kalau memang engkau seorang nabi, silahkan tanam kurma ini, kemudian kamu siram. Kalau tumbuh dari biji kurma ini, aku percaya engkau seorang Rasul." Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum seraya berkata, "Silahkan pilih. Kalau saya yang menanam biji kurma ini, kamu yang menyiramnya. Tapi kalau kamu yang menanam biji kurma ini, saya yang akan menyiramnya. Silahkan dipilih." Kata Salman, "Saya tahu ini biji kurma nggak akan tumbuh. Kalau saya yang menanam, nanti nggak tumbuh. Baik, Salman memilih, engkau yang menanam, wahai Muhammad, saya yang menyiram setiap harinya." Baik, kata Rasulullah. Ditanam biji kurma yang sudah keriput gosong itu, ditanam oleh tangan Rasulullah SAW yang mulia. Ketika ditanam, Salman menyiraminya sambil berkeluh kesah, tidak akan tumbuh ini biji. Mau disiram dari berbagai macam air laut, air sungai, ini biji saya yakin tidak akan tumbuh. Sambil ngedumel itu Salman, tapi disiramin tiap hari. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kurma tersebut tumbuh dan menjadi varian baru bernama ajwa. Kurma ajwa adalah kurma yang ditanam dengan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disiram oleh Salman Al-Farisi. Mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam wajar ketika kita melihat di antara banyak varian kurma, banyak kurma yang paling kurang bagus, bentuknya ajwa. Udah kecil, keriput, hitam, nggak layak untuk dimakan, nggak enak kayaknya. Tapi itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ajwa adalah kurma yang paling mahal. Walaupun Sukari yang paling manis, Madinah yang paling manis, harganya kalah dengan ajwa. Kenapa mahal? Kurma itu tidak bagus, bentuknya kurang enak dilihat.
karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha sab'atan bi ajwa, siapa orang yang pagi harinya makan 7 butir ajwa, maka dijamin dia akan satu hari itu dia akan selamat dari sihir dan racun. Maka sudah diriset oleh para ahli kedokteran, ternyata dalam ajwa ini memiliki kandungan sebagai anti racun dan sebagai kandungan yang memberikan manfaat bagi tubuh. Karena memang ajwa adalah kurma yang mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jadi memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah tahan uji. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kurma yang pasti tidak akan tumbuh karena sudah digoreng sehari semalam, sudah dipanaskan, zat kehidupannya sudah mati, tapi Rasul berhasil mempertahankan Islam, melawan ujian tersebut sampai Salman akhirnya masuk ke dalam Islam, menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setia. Begitu pula kita harus menjadi seorang muslim yang tinggi budi dan tahan uji. Kita harus menjadi seorang muslim yang merupakan pelopor Islam. Bagaimana Islam tersebut? Lihat keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada non-muslim yang bertanya, apa itu Islam? Kita tidak bisa mengatakan Islam itu agama. Islam adalah kehidupan. Karena diatur dari awal sampai akhir diatur oleh Islam. Islam bukan hanya sebagai agama. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, gampang kita mencontohnya. Beliau punya istri, beliau punya anak, beliau berdagang, gampang kita mencontohnya. Seandainya seorang Rasul diutus oleh Allah dari golongan malaikat, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, maka sulit kita untuk meneladaninya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya lah kita meneladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan ajaran-ajarannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, ajarkan kepada anak dan istri kita agar mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In uridu ila islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.